Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah bertemu langsung dengan Mas Hau, ya, atau nama lengkapnya Mas Rifki Hawari. Nah, di sini kita akan sharing-sharing mengenai pendidikan pesantren di era modern. Nah, di sini kebetulan Mas Hau ini sudah cukup lama mendiami atau mengikuti pendidikan di salah satu pesantren yang sangat terkenal di Indonesia dan sangat tersohor, yaitu pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ya, saat ini Mas Hawari ini sedang menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Hasyim Asy'ari, jurusan apa Mas Hau? Jurusannya? Agama Islam. Jurusan agama Islam, ya. Oke, dan sebelumnya Mas Hau ini sudah mengikuti pendidikan di pesantren Tebu Ireng sudah dari sejak tahun 2000 berapa? 2013. Ya, sudah sejak dari tahun 2013, sudah cukup lama dan ya sudah sangat lama ya. Kurang lebih 8 tahun pendidikan di sana ya. Masih baru. Oh, masih baru. Ya, insya Allah sudah banyak lah ilmu-ilmu kitab-kitab kuning yang dipelajari gitu. Sudah banyak pendidikan dari kiai-kiai sepuh, ya, terutama dari almarhum Gus Solah. Sudah banyak yang ilmu yang diperoleh ya dari Mas Hau ini. Ya, silakan. Sekarang mungkin kami ingin mengetahui secara singkat ya mengenai pendidikan yang ada di Tebu Ireng itu seperti apa dan konsep apa sih yang dijalankan untuk mendidik dan membina santrinya untuk menjadi generasi muslim dan seorang yang alim ketika lulus dari pondokan itu. Ya, bisa dijelaskan mungkin Mas Hau? Jadi kalau perkenalan dulu ya, nama saya Rifki Hawari, biasa dipanggil Mas Hau atau Cak Hau. Waduh, Cak Hau. Cak Hau. Kalau tahun 2013, ya alhamdulillah dari berkat dari keinginan saya sendiri dan didukung oleh orang tua soal pendidikan, untuk melanjutkan pendidikan di pesantren. Ya, awalnya maksudnya mau bingung kemana pesantren, entah di Bogor, entah di Jawa Tengah. Nah, kebetulan hati yang jatuh itu ada di Jawa Timur, ada di Jombang, bisa di Tebu Ireng. Jadi di Tebu Ireng sendiri, selain pesantren yang salah satu pesantren yang terbesar di Indonesia, juga pesantren yang tertua salah satunya, termasuk di Sidogiri juga termasuk salah satu pesantren yang tertua juga.
Namun di pesantren Tebuireng ini mungkin berbeda dengan pesantren yang lainnya. Kalau pesantren yang lain ini kan lebih mengedepankan apa sih tujuan dan latar belakang, meskipun Tebuireng juga ada, tapi di Tebuireng sendiri seperti di pesantren yang lain, seperti pesantren Gontor itu kan lebih mengedepankan ke lembaga bahasanya, ke pendidikan bahasa. Terus ada Lirboyo juga yang mengedepankan kitab salafnya. Tebuireng apa? Jadi sebelum menempuh atau orang itu mencari ilmu, maka didahulukan terlebih dahulu bukan soal pendidikannya, bukan soal ilmunya, tetapi akhlaknya terlebih dahulu. Setelah akhlaknya itu sudah matang, maka baru ilmu yang akan masuk. Kalau seumpama ilmu dulu kemudian akhlak, maka akan sulit untuk mengembangkannya. Banyak orang-orang di Indonesia sekarang ini, orang yang berpikiran luas, orang yang memiliki ilmu yang luas, tetapi jika tidak dibarengi dengan akhlak, maka hasilnya akan nol. Iya betul, sama kayak koruptor gitu ya. Mereka berilmu tapi tidak punya akhlak. Orang yang berilmu banyak sekali. Hampir setiap orang yang ada di pemerintahan lah, khususnya orang-orang petinggi pejabat itu udah ya bukan soal mengkritik pejabat ya. Ya memang pada kita banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak dasar dengan akhlak, ya maka hasilnya nol. Ya salah satunya ya korupsi, itu kan orang-orang yang cerdas semua itu. Lebih baik diri kita dikatakan orang bodoh tapi akhlak daripada memiliki ilmu, diakui banyak ilmu tapi dengan memiliki akhlak yang buruk. Nah itu. Jadi kalau di pesantren Tebuireng sendiri dulu zamannya Hadrat Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga, beliau tidak mau menerima santri yang sebelumnya itu akhlaknya belum tertanam. Jadi ditanamkan terlebih dahulu akhlaknya, kemudian baru ini. Setelah akhlaknya itu bagus, baik, salah satunya ya untuk menanamkan akhlak itu salah satunya rajin sholat. Nah kalau dulu itu di Tebuireng, kalau ada santri yang tidak mau sholat berjamaah, maka akan dihukum dengan mencium patutnya sapi. Oh ini seperti yang di film Sang Kiai ya? Ya, salah satunya yang betul. Nah itu. Kalau di pesantren yang lain itu kan ada yang mengedepankan bahasanya, ada yang mengedepankan kitabnya, salafnya. Di Tebuireng juga salah satunya dari pendidikan yang sudah di jalankan turun bahasin yaitu terlebih dahulu. Juga pendidikan, apakah pendidikan yang diajarkan di sana diajarkan semua pesantren pun sama sebetulnya, meskipun itu pendidikan bahasa, tetap aja ya ada Al-Quran, ada kitabnya, tetap diajarkan. Iya itu yang membedakan. Iya, berarti menarik ya pembahasannya. Berarti yang diutamakan untuk di pesantren Tebuireng itu pendidikannya dimulai dari akhlak ya. Lalu ditanamkan ya akhlak ditanamkan, baru ininya yang dia. Iya betul. Berarti tadi kalau untuk dari pihak pendidik dan pengajar di sana, selain dari menerapkan hukuman seperti tadi yang disampaikan ketika dalam mengajar akhlak, ada metode apa lain sih, metode lain yang diterapkan untuk mengajar dan mendidik siswa-siswanya untuk memiliki akhlak yang baik itu seperti apa? Ada metode lain tidak? Jadi di pesantren Tebuireng sejak era kepemimpinan Gus Solah ini untuk lebih menekankan lagi pendidikan akhlak. Di Tebuireng ini
ada 5 prinsip dasar pesantren Tembureng yang harus ditanamkan betul oleh para santrinya, yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua jujur, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat kerja keras, yang kelima toleransi. Itu yang perlu ditanamkan oleh para santri. Dari kelima prinsip dasar Tembureng ini, santri ini harus dipegang betul. Ya, akhlaknya santri ya harus ikhlas. Nah, ikhlas di sini kan suatu bentuk penanaman akhlak atau nilai moral yang nantinya akan diterapkan di masyarakat nanti. Iya. Begitupun jujuran ini sangat penting. Jadi kalau orang ini sudah dipercaya, maka harus berbuat jujur. Kalau sekali orang itu tidak jujur, maka akan seterusnya pun tidak akan dipercaya lagi. Betul sekali. Dan merasa harus itu. Iya. Nah ini terus ya gimana? Ya, ya ini dari Mas Hau sendiri ya, mungkin sudah menjalani sendiri langsung ya, bagaimana pola pendidikan dan metode yang dirasakan oleh pengajar dan kiai-kiai di sana. Nah, apa yang dirasakan dari sebelum mengikuti pesantren di sana hingga sampai ke saat ini, posisi setelah 8 tahun sudah mengikuti pendidikan di sana? Apakah mendapatkan sesuatu atau lebih menjadi lebih pribadi yang lebih baik lagi atau bagaimana? Jadi tentunya ya jika dibandingkan apakah dari yang sebelum mondok dengan yang sudah mondok, ini apakah ada perbedaan? Jelas ada perbedaan. Terlebih pergaulan yang sekarang ini yang berada di luar pesantren kan sangat miris sekali. Ya, melihat dari perkembangan anak remaja pada sekarang ini. Ya alhamdulillah di pesantren ini kan kita benar-benar dididik, meskipun ya yang pada awalnya ini nggak boleh main, nggak boleh keluar, nggak boleh, ya dikekang lah. Kalau mungkin menurut pandangan orang-orang yang tidak mau mondok, tidak mau pesantren, itu kan kelihatan ada pesantren ini keras gitu dalam pendidikan. Tapi pada kenyataannya ya memang kita itu sebenarnya dididik. Jadi bukan suatu ancaman atau bukan suatu kekerasan ini seperti apa. Sebetulnya ya itu sebuah pendidikan yang seharusnya ditanamkan pada pendidikan Indonesia saat ini. Jadi ya tentunya kalau membedakan, tapi ya bukan membedakan sih. Dari yang sebelum mondok dengan yang sudah mondok itu kan memang jelas. Jadi ilmu agamanya, terutama dari ilmu agama ini kan kita sangat benar-benar digodok di pesantren ini, bagaimana yang nantinya santri ini akan terjun ke masyarakat langsung. Itu yang jadi output dari pesantren ini kan kembali lagi ke masyarakat, bukan hanya pada tingkat-tingkat desa, tapi juga kita harus dakwah ke tingkat yang lebih tinggi lagi, entah dari ke provinsi atau mungkin kecamatan atau provinsi, kemudian bahkan negara, dunia pun dijelajahi. Iya, betul sekali. Oh iya, menarik juga nih terkait ketika awal pertama kali mondok itu, apa sih yang dirasakan? Apakah di sana sangat berat atau merasa terbebani atau bagaimana? Dan bagaimana cara mengatasi dari diri Mas Hau ini sendiri? Jadi ya emang pertama kali orang yang pertama mondok, apalagi yang tadinya memang benar-benar dekat dengan orang tua, dan tentu sangat berat, terutama dari orang tua, dari diri sendiri pun ketika ditinggal jauh dari orang tua ini kan sangat berat ya. Ya di situ ya untungnya karena dekat keinginan sendiri,
Jadi suatu beban yang ada di hati ini ya bisa ini bisa luluh. Ya emang awalnya berat ketika datang pesantren kemudian tinggal ini kan sebenarnya sih beban mental juga karena kan harus hidup jauh dari orang tua. Sebenarnya di situ juga diajarkan sebuah kemandirian. Nah tapi dari Mas Hau sendiri mengatasinya itu seperti apa gitu? Mengatasi apa yang tadi dirasakan? Untuk mengatasi apa yang dirasakan itu ya kita kembali lagi ke belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi di situ nanti akan terus kemudian motivasi dari kalau di sana kan ada pembina yang mendidik santri-santrinya, jadi saling mengingatkan juga dengan teman-teman yang lain, ya sama-sama jauh dari orang tua juga di sana. Nah, itu yang bikin sampai sekarang ini masih di sana. Betul. Berarti yang menjadi peran utama itu peran diri sendiri ya. Bagaimana kita bisa memotivasi diri untuk tetap bertahan di sana, untuk tetap menuntut ilmu, untuk tetap mencari sesuatu yang memang nantinya akan bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Nah, kalau dari Mas Hau sendiri ini yang dirasakan di pesantren Tebu Ireng itu apakah punya pengalaman atau ketertarikan di bidang ilmu khusus atau sesuatu yang diajari di sana gitu? Apakah ada sesuatu yang menarik bagi diri Mas Hau sendiri? Kalau menurut saya semuanya menarik sih. Jadi ya memang di sana sudah ditekankan itu bukan menekankan pada satu bidang. Ketika lulus itu harus menjadi kiai, menjadi ulama. Tidak. Seorang santri dia pernah mendapatkan satu motivasi dari Gus Irfan. Beliau mengatakan santri itu bukan hanya menekankan pada satu bidang, katakan harus menjadi ulama, harus menjadi seorang kiai, tidak juga. Tapi santri itu out of the box, jadi keluar dari zona nyaman. Santri itu harus bisa segalanya. Santri itu nggak boleh miskin, harus semuanya kayak bagaimanapun caranya, yang penting halal. Itu ya entah bisa menekunkan di bidang properti, di bidang perfilman, itu santri juga harus bisa menguasai. Jadi bukan hanya menekankan pada satu bidang, tapi bidang yang lainnya pun harus ditekuni juga. Ya seperti saya sekarang ini kan lagi menekunkan pada bidang fotografer dan videografi. Nah, ini juga kan mengasah dari hobi juga. Iya. Berarti di sana itu membebaskan setiap santrinya ya untuk mengeksplorasi diri, membawa diri dan mengembangkan dirinya sesuai minat dan bakatnya. Nah, kalau dari pesantren sendiri, apakah memberikan fasilitas seperti kegiatan ekstrakurikuler atau komunitas yang memang bisa mengembangkan minat dan bakat santrinya gitu? Apakah ada di sana, Mas Hau? Nah, di pesantren Tebu Ireng sendiri juga memberikan fasilitas. Di sana juga kan banyak ekstrakurikuler yang sebagai wadah para santri, yaitu salah satunya ada kubah ireng, sepatu ireng. Nah, itu ireng itu Mas Hau. Bisa dijelaskan Mas Hau? Jadi kuda ini singkatan dari kumpulan dai Tebu Ireng. Itu yang menekankan santri pada bidang dai atau dakwah. Nah, yang mana nantinya keluarannya ini akan menjadi seorang dai. Jadi santri ini dibebaskan memilih untuk ikut ekstrakurikuler apapun. Terus yang kedua ada kubah ireng. Kubah ireng ini wadah untuk mengapresiasi santri pada bidang banjari dan hadroh. Kumpulan banjari dan hadroh ireng. Terus ada lagi yang namanya lembah ireng. Lembah ireng itu lembaga bahasa.
lembaga bahasa pesantren Tebuireng, yang mana santri ini barangkali ada yang minat di bidang lembaga bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Itu juga ada wadah yang sudah disediakan dari lembaga pesantren Tebuireng, yang mana kesehariannya pun itu menekankan para santri untuk menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris, khususnya di Madrasah Aliyah jurusan MAKK, Madrasah Aliyah Khusus Keagamaan. Terus ada lagi Sepatu Ireng. Sepatu Ireng ini yang para santri yang suka di bidang sepak bola putra pesantren Tebuireng. Ini Menarik ya nama-namanya. Jadi ya utamanya sebenarnya sih dari dulu sepak bola ini tertutup, cuma hanya saja namanya ini masih Tebuireng FC, Tebuireng Football Club. Atau dulu juga ada perubahan nama juga, ada Black Can itu kan artinya Tebuireng. Sebetulnya Black itu kan hitam, Can itu kan tebu. Oh, bagus juga, unik namanya ya. Terus ada setelah perubahan lagi, sekarang dirubah lagi namanya Sepatu Ireng, sepak bola putra pesantren Tebuireng. Ini yang mana sudah mengikuti kompetisi juga sih di santri yang biasanya adalah santri itu. Ya alhamdulillah sudah memenangi beberapa pertandingan juga. Ya dari situ kan santri bisa mengolah bakat dan minatnya sendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada juga yang menekankan pada bidang fotografi dan videografi, namanya Kopi Ireng, komunitas fotografi pesantren Tebuireng. Di sana unik-unik nama Ireng-Ireng. Iya, namanya lucu sekali ya, menarik. Ya. Oke, dari Mas Hau sendiri ya, dari banyaknya kegiatan dan metode belajar untuk mengembangkan diri para santri, di situ sebenarnya seberapa penting sih para santri itu memiliki dan bisa seberapa penting sih para santri itu bisa menyalurkan passionnya itu sesuai dengan minat dan bakatnya gitu. Apakah itu berpengaruh ke kehidupan dia di pesantren atau bagaimana gitu, bisa dijelaskan mungkin Mas Hau? Ya, sebetulnya itu kembali ke diri masing-masing. Ketika dia itu santri ini membutuhkan suatu keinginan dia untuk mengembangkan sesuatu, ini kan sangat perlu. Jadi bagaimana dia untuk menekankannya? Kadang dia kan mengikuti sebuah perlombaan atau event, kemudian pas ketika lulusan dia juga akan berpikir akan menjadi seperti apa. Contohnya kayak sekarang ini kan ada yang lulusan dari Kuda Ireng, kumpulan Dai Tebuireng ini, yang melanjutkan ke TNI melalui direkrut secara cuma-cuma direkrut untuk memenuhi di bidang keagamaan, jadi untuk mengurusi khusus bidang keagamaan di tentara nasional itu. Nah dari situ tentu kan menjadi satu motivasi untuk para adik-adiknya, bahwasanya santri juga kan harus berpikir bahwasanya keluar ini kita akan seperti apa, kita akan menjadi seperti apa. Nah, ini yang sangat menjadi motivasi sendiri. Berarti artinya sangat penting sekali ya kegiatan pengembangan diri untuk para santri. Nah itu apakah itu berpengaruh ke tingkat kenyamanan mereka di kehidupan pesantren? Apakah ketika mereka bisa mengembangkan diri di bidang yang diminatinya, lalu mereka bisa mengikuti sesuatu yang memang mereka senangi, nah itu apakah memiliki dampak terhadap kehidupannya di pesantren? Jadi para santri ini kan memang sudah dipadatkan dengan jadwal pesantren yang sangat super padat, mulai dari bangunnya sebelum subuh jam 3 yang mulai, terus kemudian setelah itu sholat subuh, setelah itu
ngaji Al-Quran, terus kemudian berangkat sekolah sampai dengan jam 3, kemudian pulang lagi ngaji, terus maghrib ngaji lagi, habis bisa ngaji lagi. Di sini santri bisa mengatur waktu yang sekiranya dari super padat ini kita luangkanlah sedikit untuk mengisi suatu keinginan atau hobi, bakat dan minat ini dari kehidupan yang berpadat ini. Santri ini meluangkan waktunya di malam Selasa dan malam Jumat. Ini biasanya digunakan untuk mengeksplorasi diri. Ada yang pengennya berziarah, ya berziarah. Ada yang pengennya menekankan ke bidang fotografi, ya fotografi tidak ada. Ini dampak dari kehidupan itu semua pun sangat dirasakan oleh santri ya. Jadi jika dia yang awalnya tidak bisa mengikuti, sama dia belum bisa berpidato, kan setelah mengikuti kebaikan ini dia menjadi tulisan yang setidaknya lah mampu untuk mengeksplorasikan dirinya di hadapan para umum. Ya betul. Ya mungkin untuk cerita dari dalam Tebu Ireng ini, ya saya sudah sangat menangkap bahwa di pesantren ini sudah menerapkan pola yang memang mengikuti minat dan bakat siswa, lalu penekanan terhadap akhlak. Nah, menurut Mas Hau sendiri, pendidikan pesantren itu apakah diproyeksikan akan memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat dan mungkin khususnya ke arah kehidupan bernegara kita gitu. Apakah nanti akan memiliki dampak yang besar ketika pendidikan pesantren ini banyak diikuti dan banyak diterapkan oleh masyarakat Muslim ya, gitu. Jadi ya dari pendidikan di pesantren kemudian menjadi lulusan jadi output yang mana yang nanti akan berdampak atau tidaknya kan, bagaimana kita seorang santri untuk mampu menuju ke sana juga. Salah satunya kan ada organisasi juga. Dari bidang organisasi ini kita mampu menebarkan dakwah kita di kehidupan berbangsa dan beragama ini. Ya, salah satunya pada kebutuhan moral yang ada di negara kita ini yang sangat miris sekali ya. Nah, ini menjadi PR besar bagi seorang santri, apakah mampu gitu ya, apakah mampu atau tidak untuk mengatasi ini. Ya, kita kembali lagi bagaimana seorang santri ini mampu untuk merubah wajah Indonesia ini yang awalnya sangat buruk menjadi yang lebih baik lagi. Ini satu yang menjadi PR juga. Nah, untuk kedepannya, kalau menurut saya sendiri sih sebetulnya mampu. Dan apa yang tidak mungkin? Karena dia sudah mencari ilmu, sudah mendalami ilmu sedemikian lamanya, yang sudah mungkin belasan tahun, puluhan tahun pun. Nah, ini yang perlu diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Iya. Iya. Oh iya, kalau boleh tahu untuk pesantren Tebu Ireng sendiri, santrinya itu banyak berasal dari daerah mana ya Mas Hau? Apakah dari wilayah Jawa Timur sendiri yang paling banyak atau tersebar dari berbagai penjuru Indonesia atau bahkan penjuru dunia? Dari pesantren Tebu Ireng sendiri, orang-orang para santri ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di dunia pun juga ada. Di Tebu Ireng 2 di pesantren sendiri kan ada
ada 2 sampai 3 santri yang berasal dari Thailand. Yang selebihnya dari wilayah Indonesia, mulai dari ujung barat sampai ujung timur, mulai dari ujung selatan sampai ujung utara pun juga ada. Salah satunya dari Papua, dari Kalimantan juga, Aceh, Palembang. Tapi rata-rata yang sekarang ini ada ini di wilayah Jawa Timur sendiri. Hampir 1.000, hampir 60% lah, 55% ini artinya berasal dari Jawa Timur. Iya. Nah, menurut Mas Hau sendiri, apa yang menjadi daya tarik masyarakat Indonesia dari berbagai penjuru untuk memilih Tebu Ireng sebagai tempat pendidikan utamanya itu? Mungkin ini yang membedakan. Kalau di pesantren yang lain ya di Tebu Ireng sendiri mungkin salah satunya pesantren yang tua ya, pesantren yang tua dan salah satu pesantren terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, bukan hanya pada tingkat nasional, tapi juga sudah tingkat internasional. Jadi ketika orang luar negeri ini tanya pesantren Jombang ini nggak ngerti, taunya tuh Tebu Ireng. Padahal ini kan lingkup desa. Nah itu daya tarik ya. Salah satunya pesantren yang tertua dan pesantren yang pesantren yang besar juga. Dan di situ ada daya tarik, ada pendiri Nahdlatul Ulama, ada Mbah Hashim, ada Habib Muhammad Asy'ari yang jadi satu ikon pendiri dari Tebu Ireng. Ya, berarti pesantren Tebu Ireng ini mempunyai kekhasan dan mungkin nilai historis yang sangat tinggi ya. Iya, jadi ya mungkin nanti di lain kesempatan kita akan coba bahas juga tuh dari sisi historisnya. Mungkin Mas Hau lebih bisa menjelaskan mengenai seperti apa sosok Mbah Hashim itu sendiri. Lalu mungkin dari almarhum Gus Solah juga mungkin bisa Mas Hau jelaskan nanti di lain kesempatan ya, di video lainnya ya, di konten lainnya. Mungkin akan coba dijelaskan lah nanti ya. Ya, menarik pembahasan kita hari ini. Ya mungkin sebagai penutup silakan dari Mas Hau, apa ada pesan untuk para santri yang saat ini sedang menempuh pendidikan di pesantren, atau bagi para adik-adik atau anak-anak di Indonesia yang ingin memilih pesantren sebagai pilihannya? Apakah ada pesan dari Mas Hau sendiri? Ya, dari saya sendiri mungkin ada sedikit pesan. Pesan ini ya mudah-mudahan menarik lah, bukan dari kita menekankan pada suatu pendidikan aja. Jadi sebuah negara kecil yang bernama Finlandia menjadi terkenal dengan sistem pendidikannya yang katanya terbaik di dunia. Teknis pendidikan yang ternyata mengasihkan, tidak membuat jenuh dan freedom. Di negara tersebut tenaga pengajaran merupakan bidang yang sangat dihormati. Bahkan sebagian besar dari mereka bergelar master meski hanya mengajar tingkat sekolah dasar. Tidak kalah penting dari Finlandia, tradisi kami di pesantren juga punya sistem dengan model tersendiri. Jika di Finlandia ini menerapkan sistem freedom, maka kiai kami menerapkan yang namanya wisdom, yaitu kearifan, kebijaksanaan, dan kesalehan baik spiritual, intelektual maupun sosial. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Semoga pembahasan kita pada hari ini bermanfaat, dan nanti kita lanjut di video-video lain tentang pembahasan yang lebih menarik lagi. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari saya, Kang Hazim dan Mas Hawari. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.